masa politik etis. Memasuki abad ke-20, kolonial Belanda masih tetap dengan keinginannya untuk menguasai seluruh Nusantara. Kebijakan itu diikuti dengan penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Dengan berbagai kebijakan dari kolonial Belanda yang membuat masyarakat di sana menjadi miskin dan menderita. Masyarakat pun berusaha untuk melawan dengan strategi perlawanan bersenjata. Sayangnya, perlawanan itu masih bersifat lingkup daerah. You understand? Yes, I understand. Go! Awal abad ke-20, kolonial memasuki babak baru yaitu era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Edinburgh yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1914. Politik etis membawa pengaruh besar, juga muncul simbol baru yaitu kemajuan. Di zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Nyonya R.M. Abendanon di Belanda, membuka peluang bagi masyarakat Indonesia. Pengaruhnya yaitu dapat memunculkan sekelompok kecil intelektual Bumi Putra yang memiliki kesadaran ingin melawan bangsa kolonial Belanda untuk mencapai kemajuan. Thanks! Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi.
Masa pers membawa kemajuan. Masa pers ini membawa kemajuan bagi Bumi Putra dari berbagai sumber media terbitan, salah satunya penerbit dari Tionghoa, yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat. Baiklah, mari kita mulai pertemuan ini dimulai dari saya terlebih dahulu. Silakan. Saya punya ide, bagaimana kalau kita membangun cabang media percetakan? Jadi begitu agar kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting. Benar Bu, banyak informasi yang penting dari media cetak surat ini teh. Tapi, apakah kita bisa dapat lebih cepat mendapatkan informasi? Tentu bisa Bung, kita bisa bertukar kabar dengan cabang lain untuk mengetahui informasi yang berguna untuk kita semua. Oke. Oke. Siap. Kami setuju. Oke. Pada masa ini berkembanglah berbagai organisasi pergerakan, baik itu yang bercorak sosiokultural, politik, keagamaan, atau yang sekuler, yang bersifat kooperatif ataupun non-kooperatif, dan juga dari sekelompok pemuda maupun perempuan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan. Bahkan juga politik untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kali pertemuan ini kita akan membahas tentang persekumpulan antar para pemuda-pemudi antar organisasi ini. Baik, saya setuju. Kami perwakilan Bumi Putra 1 setuju bagaimana jika disebut Kongres Pemuda 1. Saya perwakilan dari Bumi Putri sangat setuju dengan perkataan Bung Karno dan sekumpulan Bumi Putra. Ya, siap. Ya, saya. Baiklah. Dalam masa ini terdapat Kongres Pemuda I yang diadakan pada tahun 1926. Dalam kongres ini semakin kuatnya untuk mewujudkan persatuan antara semua unsur dan disepakati untuk membentuk organisasi pemuda baru sebagai hasil fusi antara organisasi pemuda yang ada, dan disepakati perlunya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra dan putri Indonesia yang telah hadir di sini, saya ucapkan sangat berterima kasih. Karena kedatangan kami di sini, saya akan membicarakan tentang Kongres Pemuda. Kongres Pemuda sebagai tonggak-tonggak perjuangan bangsa yang telah lama dijajah Belanda. Saya akhiri pidato dari saya, Muhammad Tabrani dari Jongjapa, karena Indonesia telah lama dijajah oleh Belanda dan Indonesia kita harus merdeka! 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 Yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Tabrani. Benar, Bu, kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih putra dan putri yang hadir di sini. Tujuan ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bu, yang kita butuhkan hari ini adalah sebuah organisasi yang menampung semua aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintah. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah.
Masa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Masa ini ada Kongres Pemuda II yang bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat-rapat terbuka dan ceramah-ceramah yang disampaikan. Baik, dari Kongres Pemuda II ini siapa yang ingin menjadi ketua? Ya, saya saja. Dan wakil ketuanya? Saya saja. Dan sekretaris? Bila tidak ada, maka akan saya sendiri. Bendahara? Saya siap. Dan sisanya bisa menjadi pembantu dari Kongres Pemuda II. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, perkenalkan saya Suganda Jiro Puspito sebagai perwakilan dari PPPI sekaligus ketua dari Kongres Pemuda II. Kali ini saya akan membuka acara rapat Kongres pertama. Pada rapat pertama ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan ceramah dari Bapak Muhammad Jamin. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Agar semangat persatuan dan kesatuan kita semakin kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada rapat kongres kedua kali ini. Pada rapat kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Para hadirin semua dari perwakilan berbagai daerah, Jom Java, Jom Sumatera, Sekarapun, Jom Ambon, Jom Batak, Sulawesi, dan Betawi, kita harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju demi terjalinnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beta, perwakilan pemuda publik Ambon setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekalipun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jom Batak setuju.
Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah mensepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan para penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini harus bersatu untuk memerdekakan bangsa ini. Saya akhiri rapatnya. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Ya, baiklah, dari hasil Kongres Pemuda 2 ini bahwa telah disepakati oleh para pemuda perwakilan dari daerah masing-masing, memutuskan bahwa kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan adanya keputusan kali ini bahwa kita memutuskan adanya pertemuan di Indonesia. Rapat pun diistirahatkan. Pada saat itulah W.R. Supratman memainkan lagu yang diberi judul dengan Indonesia Raya. Dengan ini menyatakan Sumpah Pemuda. Kami Putra dan Putri Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Setelah istirahat, rapat pun dilanjutkan. Pada puncak Kongres Pemuda II diikramkan semua sumpah yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda, yang naskahnya disusun oleh Muhammad Yamin dan menjadi keputusan penting yang historis monumental dalam Kongres Pemuda II. Pesan moral. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa latar belakang rakyat Indonesia
yang beragam, bukan menjadi penghalang untuk bersatu, menjadi bangsa Indonesia yang satu. Semangat persatuan harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Sumpah Pemuda juga menegaskan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme yang terkandung dalam Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia, menjunjung tinggi kebinekaan, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di antara organisasi saat ini, di organisasi ini, antar organisasi ini, Kami perwakilan Bumi Putra 1 setuju dengan Abi ngiluan Pas tuh. 10 orang. Ngiluan tuh Abi. Keluaran narak yang nyantai rada naon. Kan emang nyobaan hal. Tapi, apa kita bisa dapat lebih cepat mendapatkan informasi? Tentu bisa, Bung. Kita bisa bertukar kabar dengan cabang lain untuk mengetahui informasi yang berguna untuk kita semua. Siap. Kayak mana kan? Siapa yang ingin menjadi ketua kongres dari Pemuda 2 ini? Ya, saya siap. Yang menjadi wakil ketua dari kongres Pemuda. Bagi sejarah tanah air kita. Beda-beda. Kongres ini sebagai tombak untuk kemerdekaan kita memperjuangkan sebagai tombak mempersatukan perjuangan bangsa. Dengan ini saya akhiri tugas saya Muhammad Tabrani dari beberapa mengucapkan terima kasih. Benar, Bung. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas semua yang hadir Putra dan Putri di sini. Tujuan ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bung, yang kita butuhkan saat ini. Ya, kita dapat merdeka, 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 merdeka. Yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Tabrani. Beda, Bung. Kita harus memperjuangkan Indonesia.